Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa Universitas Juventek Indonesia? Semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan insya Allah di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan contoh soal materi yang berhubungan dengan getaran. Ini adalah sebuah kursi atau bangku. Kursi ini berada di dalam sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Kemudian ketika mobil itu direm, baik itu secara mendadak atau tidak, maka kursi ini akan mendapatkan gaya karena adanya faktor kelembaban. Bagaimana supaya penumpang tersebut yang ada di kursi ini tidak begitu merasakan akibat dari pengereman mobil, terutama jika dilakukan ketika kondisi mendadak. Maka di bagian belakang dipasang pegas dan dashboard sebagai sistem peredam getaran. Bangku ini bisa bergerak translasi. Di sini ada slotnya atau relnya, sehingga gerakannya maju atau mundur. Kemudian dikendalikan, diredam getarannya menggunakan pegas dan dashboard. Analisis gaya adalah sebagai berikut. Ini diibaratkannya sebagai bangkunya dengan massa bangku dan penumpangnya. Di sini massa bangku 20, massa penumpang 80, berarti 100 kilo. Massanya adalah 100 kilo. Kemudian ada gaya dorong ketika proses pengereman. Kemudian karena adanya gaya dorong, maka pegas akan mendorong bersama dengan dashboardnya. Kemudian timbullah di rel ini gaya gesek, friction, karena adanya gaya normal. Gaya normal timbul karena adanya gaya berat. Ini adalah free body diagram dari analisis gaya-gaya yang bekerja pada bangku yang berada di atas mobil jika direm. Diketahui massa bangku 20 kg, massa orang 80 kg, panjang lendutan 30 cm. Jadi ketika direm maka akan menekan atau menarik dengan maksimal. Dengan lendutan maksimalnya adalah 0,3 meter. Faktor redaman 0,5. Nah, di sini saudara perlu mencari faktor redaman yang standar sesuai dengan kenyamanan ukuran manusia. Kemudian kecepatan mobil di sini diasumsikan 60 km per jam. Hitunglah konstanta kekakuan pegas yang sesuai dan koefisien redaman dashboard. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Energi kinetik di sini, energi kinetik benda bergerak pada kondisi 2 dan pada kondisi awal. Maka di sini ada negatif karena berlawanan. Dalam arti begini, misalnya kita sudah makan cukup, energi dalam tubuh kita cukup, kemudian kita berjalan, maka usaha yang kita lakukan semakin besar, sedangkan energi kita semakin berkurang. Nah, maka di sini ada tanda negatif. Energi kinetik 2 diambil dari kinetik 1 jadi negatif, negatif jadi positif, sehingga menjadi dibalik.
energi kinetik sama dengan 0,5 kali massa kali kecepatan yang dikuadratkan. Usaha work sama dengan gaya kali perpindahannya. Nah, maka di sini gaya sama dengan massa kali kecepatannya, V1-nya menjadi V ya. Dibagi 2S. 2 dari setengah ini S-nya adalah jarak lendutan di sini. Dengan memasukkan data ya, di mana massanya adalah 100, 20 ditambah 80, kemudian 16,67 adalah kecepatannya, 60 km per jam dijadikan meter per detik adalah 16,67, dan dikuadratkan dibagi 2 kali S, 2 S-nya 0,3 ya, dalam satuan meter, sehingga diperoleh menjadi 46.314 Newton. Gaya dorongnya adalah atau gaya tariknya 46.315 Newton. Ketika direm, nah, maka akan ketarik ke depan karena kelembaman. Nah, di samping perlu menggunakan sabuk pengaman, juga kursinya harus didesain supaya bisa meredam getaran. Di samping bagian depan juga, bagian depan mobilnya. Dengan menggunakan rumus sebelumnya, ini rumusnya sudah diturunkan, maka V0 dibagi Y ya kali B dan seterusnya, dimana V0-nya adalah ini ya, kemudian Y-nya adalah 0,3 amplitudonya atau lendutan maksimalnya, kemudian B-nya adalah 0,5 ya, B-nya adalah 0,5, kemudian dimasukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh angka K-nya yaitu 171.533 Newton meter. 171.533 Newton meter. Karena ada 2 kanan dan kiri, maka dibagi 2, E-nya ada 2, jadi 85.767 Newton meter. Ini adalah konstanta kekakuan pegas dengan data sebagai berikut. Kemudian kita disuruh untuk mencari berapakah frekuensi sudut naturalnya atau W kecil, frekuensi redam WD, atau koefisien peredaman atau C-nya. Ini adalah urutan proses penerumusnya. Nah, sehingga di sini nanti saudara cari nih W-nya dari mana? Dari sini. K per M sama dengan W kuadrat. K per M sama dengan W kuadrat. K-nya sudah ada, M-nya sudah ada, 100 tinggal diakar. Begitu juga mencari WD-nya di mana? Ini mencari WD-nya dari materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan mencari B-nya, ini ya. B-nya dicari dari sini. Ini C per M. Dan materi yang sudah saya sampaikan ini semua sudah ada rumus ini di materi yang sebelumnya. Ini adalah contoh aplikasi sederhana yang bisa saudara kembangkan. Baik itu bisa juga buat skripsi ya, bagaimana membuat sistem peredam getaran yang mampu membuat penumpang pada mobil-mobil mewah atau super mewah atau mobil balap seperti F1 itu merasa nyaman walaupun dalam kecepatan yang tinggi. Juga bagaimana supaya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan pada saat balapan penumpang yang ada di dalamnya
tetap selamat. Nah, itu di samping ada juga sensor-sensor pengatur jarak. Jadi sebelum untuk menghindari terjadi benturan, maka adanya sensor jarak agar bisa menjaga jarak. Itu juga bisa dikembangkan dan sekarang sudah ada dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sekarang sudah sangat jauh dan ini adalah ilmu dasar untuk memahami sesuatu yang lebih kompleks apabila kita mau mengembangkannya. Ya, berawal dari dasar, dari hal-hal yang sederhana dikembangkan, didetailin akhirnya menjadi sesuatu yang kompleks. Tidaklah mungkin kita itu ingin menuju sesuatu yang kompleks atau sesuatu yang modern tanpa kita mengetahui dasarnya. Itu ada sesuatu yang tidak mungkin. Saya kira ini cukup ya. Ini cukup.